Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Nah, jadi hari ini ya kita akan review komik yang di request ya Yu-Gi-Oh. Nah, jadi sebenarnya komik ini merupakan komik cetak ulang ya, dimana dulu ya sudah pernah diterbitkan dalam format yang lebih tipis. Nah, ini yang format premium, dia lebih tebal. Nah, jadi ini Yu-Gi-Oh ya diterbitkan di Jepang ya itu dari tahun 1996 sampai dengan Maret tahun 2004. Nah, jadi di Indonesia ya juga sudah diterbitkan. Nah, ini untuk yang volume yang cetakan yang lebih tipis ya. Itu ada 38 volume. Nah, untuk yang premium itu kalau nggak salah ya, soalnya stoknya sudah habis, kalau nggak salah ada 22 volume. Nah, jadi perbandingannya sekitar 1,5 gitu ya. Saya 38 kan kalau bagi 2 kan sekitar 18 ya. 19 ya. 19, tapi di Yu-Gi-Oh itu 22 yang tebal ini. Hampir 2 buku sih ya sebenarnya, cuman nggak tahu kenapa ya. Oke. Nah, jadi ini yang versi premiumnya, dia lebih tebal. Harganya nggak dicetak ya kalau nggak salah ingat ya, sekitar 25 ribuan. Sekitar 30 ribuan ya. Karena di komik dulu ya, ini cetakannya sudah lama ya, tahun 2016 cetaknya. Jadi dulu ya komiknya yang tebal-tebal masih belum dicetak harganya. Nah, di sekarang baru dicetak, termasuk dengan Alex dulu nggak cetak harga punya, cuman NMC yang ada cetak. Tapi sekarang semua sudah dicetak, harga Pulau Jawanya berapa. Nah, oke, untuk Yu-Gi-Oh ya ceritanya tentang seorang anak kecil yang namanya Yugi Muto. Nah, jadi dia suka main games ya, tapi anaknya masih istilahnya sering dibully. Jadi sebenarnya kalau kita ada lihat komik-komik superhero ya, contohnya seperti Superman ya. Superman itu juga dari pengarang yang lemah ya, jadi dia ingin punya kekuatan super ya, bisa menolong orang, bisa mengalahkan orang jahat. Jadi membuat cerita seperti Superman. Nah, Yu-Gi-Oh ini ceritanya mirip seperti itu. Jadi dia anak kecil yang sering dibully tapi sangat suka main games. Istilahnya seperti anak yang nerd ya, kutu buku gitu. Nah, jadi suatu hari dia menyelesaikan sebuah puzzle yang namanya Millennium Puzzle. Nah, di sana dia mendapatkan satu chance di mana dia di istilahnya jadi host lah ya, ataupun jadi dirasuki oleh arwah dari seseorang yang misterius itu. Nah, dari ceritanya ya baru ketahuan bahwa arwah misterius itu merupakan farao dari masa Mesir kuno. Oke. Nah, jadi mereka sambil menyelesaikan, istilahnya melawan musuhnya, yaitu shadow games gitulah ya. Jadi melawan musuh-musuh untuk menyelesaikan games ini sambil menyelesaikan puzzle-nya. Jadi Millennium Puzzle-nya itu masih belum selesai, jadi masih mau dikumpulkan lagi satu demi satu. Nah, jadi ya sebenarnya komik ini awalnya dibuat oleh pengarangnya ini ya rencananya mau buat komik horor gitu, tapi karena nggak tahu gimana ya, jadinya lebih ke komik games. Nah, jadi kalau yang pernah main ya, dulu saya waktu tahun 90-an lah ya, pernah main games ini juga, tapi dalam bentuk kartu. Jadi ada kartu-kartunya ya, main. Terus dulu waktu ke Jakarta juga di Mall Taman Anggrek ya, atau mana ya, itu banyak orang ya main games main kartu-kartu gitu. Saya yakin sampai sekarang pun masih banyak yang main kartu gituan ya kan. Selain kartu Yu-Gi-Oh juga ada kartu Pokemon, kartu apa gitu ya, aku kurang ngerti. Cuma dulu pernah main sih yang Yu-Gi-Oh di rumah saudara, main beberapa kali lah, tapi juga nggak gitu ingat lagi. Oke. Nah, jadi Yu-Gi-Oh ini sebenarnya cukup terkenal ya, spin-off-nya ataupun cerita tambahannya banyak ya. Ini kan yang istilahnya komik aslinya lah ya. Terus ada animenya, terus ada film animenya, terus ada novelnya, ada film
one shot gitulah ya, the movie-nya. Terus ada spin-offnya sebagian sudah diterbitkan di Indonesia. Yu-Gi-Oh! R, Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! 5DS, Yu-Gi-Oh! Jaxal, Yu-Gi-Oh! Arc V. 5 ini udah diterbitkan di Indonesia. Nah, yang ada 2 lagi yang belum diterbitkan, yaitu Yu-Gi-Oh! V-Rains dan Yu-Gi-Oh! Sevens. Cuman dari semua penjualan Yu-Gi-Oh! Ini yang paling laris. Jadi kalau mau koleksi, saya rasa cukup ini sih. Yang lain ya, karena saya nggak bawa contoh, saya juga nggak bisa bilang banyak. Cuman yang lain dari segi cerita dan segi gambar, saya rasa kalah dari ini. Oke. Nah, untuk gambar kita lihat dulu di sini. Jadi themes-nya itu ya Mesir kuno gitu. Jadi kita bisa lihat kayak ada gambar-gambar Mesir, Sphinx, Farao gitu-gitu ya. Nah, kemarin ada nanya satu buku berapa chapter. Jadi sekalian saya lihat di sini. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ya, 16. Ya, betul 16. Jadi satu buku 16 chapter. Saya nggak tahu sih yang buku kecil yang dulu yaitu berapa chapter. Lebih kurang lah ya sebenarnya kalau mau masalah chapter. Kadang kala chapternya bisa 20 halaman, kadang bisa lebih, kadang bisa lebih sedikit gitu. Oke. Nah, ini Yu-Gi-Oh! Saya rasa ini sebenarnya ya harusnya yang berwarna ya, cuma nggak tahu di sini kenapa dicetaknya apa. Oke. Ini nggak berwarna sih. Nah, ini gambarnya. Nah, untuk kualitas premium dia lebih bersih ya dibanding yang kualitas yang lama, yang reguler yang dulu. Nah, cetakannya juga lebih oke. Nah, gambarnya sebenarnya kalau kita perhatikan agak kakus ya, tapi ya ini bukunya laris banget. Nah, ini jadi permainannya ya, gamesnya. Nah, ada Summon, Advanced Magic, Attack, Defense, Trap, banyak lah ya. Oke. Nah, jadi yang mau koleksi silakan, sebenarnya worth it sih ini untuk dikoleksi. Komiknya seru, terus padat ya, dia fight terus. Ada kan komik yang banyak cerita, fightnya sedikit gitu ya. Tapi ini seru terus. Ya. 30, oke. Nah, ini. Sambil baca sambil belajar. Ya. Oke, jadi ini sekian ya review untuk komik Yu-Gi-Oh! Yang mau koleksi silakan. Mungkin agak susah ya sekarang koleksi komik yang udah lama ya. Cuman ya coba aja dicari di marketplace, mana tahu ada ya. Soalnya di toko kita juga udah nggak lengkap ya, susah berapa nomor saja. Oke, jadi sekian sampai di sini, terima kasih.